Oke, pada kesempatan kali ini saya mau cerita kepada Anda tentang 9 tips bagaimana caranya supaya Anda bisa jualan online laris. Dan kita akan gunakan video promosi sebagai materi kontennya ya. Jadi pertama-tama saya mau tunjukkan kepada Anda terlebih dahulu ada 3 bagian yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu pertama apa itu video promosi, kedua itu bagaimana cara Anda bisa menggunakan video promosi, dan yang ketiga adalah 9 tips itu sendiri tentang bagaimana caranya Anda bisa memanfaatkan dan Anda membuat video promosi yang kemudian hasilnya optimal untuk bisnis supaya omsetnya naik ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan materi ini, Anda pengen bagaimana caranya untuk meningkatkan omset Anda, profit Anda tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Kristo Teru, saya adalah seorang video monetizer. Saya membantu pebisnis untuk bisa meningkatkan omset profit mereka terutama lewat konten video. Dan kali ini saya mau tunjukkan kepada Anda step by step. Jadi saya akan tunjukkan, saya akan breakdown, saya udah siapin slide, saya udah siapin videonya, saya udah siapin contoh banyak. Jadi Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan ya. Harapannya seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas seperti apa sebetulnya. Ini dia ya. Seperti apa sebetulnya video promosi itu? Ya, video promosi itu seperti apa? Seperti yang tiba-tiba muncul suara seperti tadi, ya. Ini apa nih? Terus kemudian menarik banget, saya jadi pengen lihat lanjutannya seperti apa. Saya tunjukin kepada Anda terlebih dahulu fullnya, ya, karena ini singkat banget. Nah, itu dia, ya. Jadi ini adalah video promosi. Video promosi itu artinya konten Anda menggunakan video. Saran saya adalah Anda pakai wajah Anda, saran saya. Tetapi kalau seumpama Anda ingin menarik perhatian, benar-benar menarik perhatian, kadang-kadang kita nggak menampilkan wajah, tetapi kita pakai icon. Ya, kita pakai gambaran yang kira-kira memang menarik buat seseorang. Nah, dalam kasus ini, salah satu legend di dunia internet marketing, yaitu Frank Kern, dia menggunakan video yang unik banget, di mana ada orang diem, terus kemudian dia nari-nari. Dan ceritanya tersebut, tadinya orang ini nggak bisa apa, sekarang setelah ngapain dia bisa apa. Nah, itu inti ceritanya ya, itu inti video promosinya. Dan kalau Anda ngerti bagaimana cara membuat yang seperti ini, Anda akan tahu bagaimana cara meningkatkan omset Anda menggunakan konten yang tepat untuk promosi. Nah, jadi yang pertama adalah, saya mau tunjukkan dulu kepada Anda, tujuan dari video promosi ini apa? Ya, tujuan dari video promosi ini apa? Pertama adalah menarik perhatian dari audiens. Pasti tujuannya adalah pasti menarik perhatian terlebih dahulu. Jadi hari ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang kerjanya itu buka-buka sosial media, tapi mereka nggak fokus ngelihatnya. Mereka ya cuma sekedar angin lalu. Masalahnya, kita tahu kalau mereka berkumpul di sana, tetapi bagaimana caranya supaya produk Anda itu tampil di tempat yang mereka setiap hari lihat dan kemudian membeli produk Anda ya. Jadi yang pertama kita gunakan video. Sekali lagi karena video itu tiba-tiba ketika muncul, orang itu punya pikiran seperti ini. Wah, ini ada tombol play nih di tengah-tengah ya. Saya nonton sebentar, oke nggak nih ya? Kira-kira kalau oke ya saya nonton sebentar aja. Terus tiba-tiba ketika di play, wah, suara musiknya bikin kaget. Ya, suara musiknya bikin kaget nih. Contoh kayak tadi. Nah, ini tadi. Ya, kaget banget. Terus kemudian jadi penasaran, ini apa? Nah, karena orang jadi penasaran ini apa, mereka akhirnya mencari tahu apa yang ada dalam konten Anda. Ya, mereka jadi ingin tahu. Nah, jadi catatan dari saya adalah kenapa kok kemudian Anda perlu menarik perhatian dari audiens Anda, karena 80% dari orang-orang yang kemudian ada di sosial media Anda itu tidak bisa melihat postingan Anda. Apalagi kalau teman Anda nggak sampai 1000, nggak sampai 500. Jadi benar-benar dikit. Akun-akun yang baru dibuat, akun-akun yang tadinya dibuat hanya untuk pertemanan saja, hanya untuk kehidupan pribadi saja, tiba-tiba gara-gara situasi berubah, mulai bisnis, mulai punya usaha sendiri, terus kemudian bikinlah, waduh ini gimana nih caranya? Ya udah, akhirnya bikin akun sosial media yang sengaja tujuannya adalah untuk promosi. Ya, itu beda kasus. Ya, itu beda kasus. Jadi kalau Anda tahu bahwa akun itu harus dibuat dengan mengumpulkan audiens yang tepat dengan bisnis Anda, ya. Terus kemudian Anda tahu bahwa ternyata nggak sampai 80% dari mereka yang udah Anda kumpulkan juga nggak bisa melihat postingan Anda. Nah, oleh karena itu Anda harus tahu bagaimana memaksimalkan sosial media itu supaya audiens Anda noleh dan lihat produk Anda.
Kedua, nah ini dia. Tujuan dari video promosi adalah supaya audiens itu menelan semua pesan Anda. Menelan, ya. Saya kasih tahu menelan itu kenapa? Karena gini, kalau saya makan kue, ya mulut saya kan agak besar. Saya suka makan itu sekali dalam satu gigitan yang besar. Istri saya selalu bilang, kamu tidak menikmati. Saya bilang saya menikmati itu dalam mulut, ya. Setelah saya memproses beberapa kali gigitan, bahkan sampai satu porsi habis itu baru saya merasakan, baru saya paham. Nah, istri saya bilang sebaliknya, kamu coba makan dikit-dikit, kamu rasa. Saya kasih tahu kepada Anda, di sosial media banyak orang yang tidak tahu, bahkan setelah Anda jelaskan berkali-kali tentang apa yang mau Anda tawarkan kepada mereka. Termasuk edukasi Anda, informasi Anda, apalagi cuma sekedar postingan gambar produk yang kemudian mereka lihat sebagai angin lalu. Waduh, itu sama sekali tidak dimengerti. Jadi, Anda harus membuat mereka menelan utuh-utuh, bulat-bulat, apa pesan Anda. Karena prosesnya begini. Pertama mereka klik dulu tombol play. Ya, mereka klik dulu tombol play, lalu kemudian mereka, namanya video ya, mereka cuma duduk manis, dia mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Udah nggak ngapa-ngapain, jadi enak ya. Dibandingkan dengan tulisan misalnya, kan harus baca terlebih dahulu. Lalu kemudian, setelah mereka lihat secara sekilas, mereka berusaha untuk memahami sekilas, oke, ini kira-kira apa ya gitu ya. Misalnya di sini kan tulisannya adalah rahasia bagaimana caranya untuk kerja satu kali dapat hasil berkali-kali. Terus kemudian saya tulis di sini dan saya jelaskan dalam video saya, oh solusinya harus begini, kamu harus ngapain, ya. Terus kemudian walaupun mereka nggak paham, mereka akan berusaha untuk lihat sampai selesai karena videonya memang singkat. Dan menariknya orang-orang itu walaupun videonya panjang, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa setelah nonton beberapa menit, ya beberapa detik, menit, jadi jam, jadi hari, jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu bisa orang itu jadi ketagihan nonton video itu banyak, ya. Nah, sehingga ketika udah dibikin nonton beberapa detik jadi menit, menit jadi jam. Nah, Anda perhatikan, ketika saya membuat orang-orang melihat konten saya, terus mereka akan nonton sampai selesai, walaupun mereka belum paham betul, akhirnya mereka akan klik ke tombol yang kemudian saya minta mereka untuk klik. Jadi di akhir video saya kasih tahu, ini harus ngapain, dan Anda harus ngikutin flow itu. Karena kalau enggak, orang itu tidak bergerak kalau tidak disuruh. Ya, Anda harus tahu itu. Nah, setelah orang-orang kemudian klik di link tersebut, apa yang mereka lakukan adalah saya buat mereka untuk ikutin arahan berikutnya. Arahan berikutnya apa? Oh, isi data di sini. Misalnya tadi saya bilang, oh mau nggak ambil ebook untuk belajar cara buat video? Oh mau, mereka tertarik gitu ya. Karena mereka udah lihat penjelasan singkat saya, mereka tertarik, mereka ambil. Dan kebetulan karena ini gratis, yang mau itu banyak banget. Ya, yang mau yang gratis itu banyak banget. Dalam hitungan beberapa bulan aja saya promosi itu ada lebih dari 10.000 orang yang ambil ebook ini ya. Nah, setelah masuk, ada juga orang yang berpikir seperti ini. Waduh, saya udah terlanjur nonton, udah terlanjur klik, udah terlanjur buka, tinggal isi nama dan email, ya udah saya isi aja. Misalnya dia isi namanya, dan ketika mereka berhasil isi data, Anda punya satu misi berhasil. Ya. Yang pertama adalah Anda dapat data mereka, dan kedua adalah Anda harus tahu, setiap bisnis itu harus membangun database. Kalau Anda sama sekali tidak membangun database, itu Anda cuma sekedar jualan, Anda tidak membangun bisnis. Oke? Jadi Anda harus tahu poin tersebut. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya adalah, Pak, saya udah mulai dapat gambaran nih tentang video promosi. Oh, kira-kira arahnya ke sini. Ya, jadi pertama ada yang namanya bagaimana cara mendatangkan pembeli, mendatangkan calon pembeli gitu ya. Terus kemudian membuat mereka melakukan apa yang Anda inginkan. Pesan misalnya, beli misalnya, order misalnya gitu ya. Nah, tinggal sekarang saya ingin tahu Pak lebih dalam, kenapa kok kita perlu yang namanya video promosi. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda, ini datanya. Ya. Anda lihat baik-baik bahwa di sini, orang-orang itu kelakuannya ketika bermain di sosial media itu seperti ini. Mereka cuma lihat-lihat aja, mereka tidak terlalu memperhatikan, mereka berusaha untuk, oh ya sudahlah, saya cuma pengen tahu aja. Nah, tinggal bagaimana caranya supaya produk Anda bisa terjual. Anda harus membuat orang-orang itu memperhatikan produk Anda. Ya, harus. Dan manusia saat ini gara-gara ada gadget, ada sosial media, itu perhatian mereka hanya bisa berhenti selama 8 detik. 8 detik, tidak bisa lebih. Ya, hanya 8 detik. Nah, sehingga gimana caranya? Anda tampil lewat video, membuat orang-orang, wah ini apa gitu ya. Wah ini apa? Membuat dari 8 detik jadi 30 detik, jadi 1 menit, jadi 2 menit, jadi 5 menit misalnya. Nah, terus menariknya kenapa Anda perlu video promosi adalah karena Anda itu membuat audiens nggak perlu ngapa-ngapain, ya mereka tinggal lihat aja, mereka nonton aja. Kalau tulisan Anda harus baca ini sampai selesai. Ya.
audiens itu malas baca. Tetapi kalau disuruh nonton, mereka nggak malas. Terutama kalau misalnya sambil masak, sambil baca koran, sambil meeting, sambil di kereta api, sambil di mobil, bisa aja mereka. Yang penting dengerin Anda atau ada subtitle di situ, ya. Nah, bahkan Anda harus tahu bahwa ketika orang-orang lihat video, ya, mereka itu banyak sekali yang kemudian jadi tertarik untuk pengen tahu detailnya. Setelah lihat video, lebih tertarik untuk baca teks, itu juga banyak yang seperti ini. Ya, jadi, Anda coba perhatikan, bagaimana cara orang-orang untuk kemudian masuk, terus lihat lebih detail dari produk Anda. Nah, survei mengatakan 60% orang kemudian tertarik untuk beli setelah nonton video sebuah produk. Dan kalau seumpama saya merefleksikan itu ke diri saya sendiri, beli handphone, beli mobil, beli rumah, itu gara-gara lihat video dulu. Dan ketika saya sudah memutuskan untuk ambil satu merek, iPhone, Samsung, Oppo, dan lain sebagainya, saya riset, saya melihat-lihat videonya, itu udah kayak film ya, itu akan terputar terus dalam pikiran saya. Wah, kameranya bagus, wah ada stylusnya, wah bentuknya oke, ergonomis, enak dipegang, keren, warnanya silver metalik, ungu-ungu gitu ya. Waduh, gimana nih? Udah pengen banget beli, tinggal 40% aja. Mungkin masalah duit, mungkin belum sempat ke toko, mungkin belum sempat order di marketplace, atau apapun itu, ya. Tunggu gajian mungkin, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika udah lihat video, itu jadi greget untuk nonton. Percaya nggak? Dan Anda setuju nggak dengan hal tersebut? Ya, Anda bisa tulis di komen kalau misalnya Anda setuju dengan tanggapan saya. Nah, terus kemudian Anda coba perhatikan, ya. Yang menarik dari video adalah Anda bisa tunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh, ada pesan-pesan yang kemudian bisa dilihat dengan sangat jelas oleh orang-orang. Dan bukan cuma dilihat, pesan tersebut kemudian dirasa dan didengar. Orang itu semakin banyak panca indera dia yang menerima sebuah informasi, dia akan memahami pesan tersebut dengan lebih cepat. Jadi kalau seumpama Anda bikin sebuah video, Anda cerita, ya, intonasi Anda enak ngomongnya, naik turun, membuat orang-orang bersemangat. Jangan sampai kemudian bikin video itu terlalu santai, gak ada semangatnya, ngomongnya pelan. Bahkan saya terpaksa nonton beberapa video itu sampai di kecepatan 2 kali lipat, ya. Istri saya sampai bingung, lah kenapa? Ya karena orang ini ngomong dengan kecepatan 1 kali lipat, itu lama bikin saya ngantuk. Saya bikin jadi kecepatan 2 kali lipat. Itu pun seperti ketika orang normal sedang berbicara. Jadi kecepatannya itu tok 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 tok. Anda bayangkan kalau lambat itu ya kayak kura-kura lah ngomongnya. Nah, itu ya, didengar. Terus kemudian Anda coba perhatikan. Saya ada 2 video yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Di mana kalau Anda nonton video ini, Anda akan tahu bahwa ada beberapa perasaan-perasaan tertentu yang kemudian dirasakan oleh orang-orang. Itu kalau mereka nonton video. Kita lihat sama-sama. Ini adalah video ketika Anda mungkin masih ingat Titanic, ya, waktu itu Titanic. Kemudian Anda lihat si Rose harus meninggalkan si Jack, tenggelam karena udah mati beku gitu ya. Anda lihat warnanya biru, Anda lihat sedihnya, Anda lihat ketika harus berpisah, Anda lihat ketika harus kedinginan, berjuang ingin hidup dan lain sebagainya. Itu ada perasaan-perasaan yang pasti Anda bisa rasakan di situ. Ya, inilah kekuatan dari video. Dan yang kedua adalah saya tunjukin satu lagi video, ya, untuk Anda bisa dapat pesannya. Nah, Anda bisa lihat ya, dan saya percaya Anda ngerti lanjutannya, gitu ya. Mama, I just killed a man. Nah, itulah intinya, ya. Itu Anda bisa akan tahu bahwa, wah ini keren banget, ini seru banget, wah yang nonton banyak, ya. Terus kemudian seru, menggelegar, ada semangatnya, dan lain sebagainya. Itu kalau Anda bisa menggunakan video. Jadi, apa menariknya Anda pakai video? Ini, Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama Anda bisa menyampaikan pesan dengan tepat, dengan baik, orang akan dapat. Nah, lalu, kalau Anda bisa tampil menggunakan wajah Anda, ada mukanya di sini, Anda akan jadi jauh lebih cepat untuk dipercaya, ya, jauh lebih cepat untuk dipercaya. Nah,
Sehingga kalau banyak orang kemudian bilang sama saya, Pak, saya tuh malu untuk tampil depan kamera. Malu itu harus dibuang. Ya, kalau Anda bisa tampil depan kamera dan membuat orang 50% lebih banyak untuk beli produk Anda, itu besar sekali. Dibanding kalau hanya produk Anda berbicara sendirian, nggak ada muka Anda, trust-nya nggak dapat. Ya, terus kemudian ketika Anda mulai bisa membuat sebuah video, Anda berbicara di situ, Anda harus lihat bahwa dalam 1 menit video itu ada 1,8 juta kata-kata yang bisa disampaikan. Artinya, pesan Anda itu lebih mudah untuk dipahami. Dilihat, didengar, dirasa. Dan terakhir, social proof-nya itu gila Bapak Ibu. Ya, gila banget. Anda bisa lihat ya, ini kalau seumpama yang nonton, terus dan yang komen Anda bisa lihat jumlahnya banyak gitu. Orang yang nonton itu akan semakin lama semakin penasaran. Contoh ya. Ya, affiliate. Nah, Anda perhatikan yang bagian sini. Anda perhatikan yang bagian sini. Ini adalah tampilan ketika orang-orang mulai komen. Nah, affiliate marketer ini sebetulnya apa? Kalau saya mau bilang kepada Anda, affiliate marketer itu mudahnya begini. Anda pernah nggak? Anda lihat ya, kalau seumpama yang komen sebanyak ini, ya kira-kira ada yang beli apa enggak? Ya, itu catatannya seperti itu. Kalau seumpama yang komen banyak, ya pasti ada yang beli. Nah, Anda tinggal logika aja. Tinggal bagaimana cara membuat orang-orang itu pingin komen. Ya, orang-orang itu latah gitu loh. Setelah lihat satu video mereka suka, mereka kan latah untuk melakukan apa yang Anda perintahkan. Komen ini misalnya, waduh yang komen banyak, itu meledak. Video Anda meledak, ya contoh salah satu ini. Nah, Anda pernah nggak? Kalau videonya meledak, ya tinggal kira-kira closingnya datang apa enggak. Ya, ini pasti ini akan menyusul. Jadi kalau Anda udah tahu bagaimana caranya untuk dapat closing, tinggal sekarang pertanyaannya gimana Pak caranya untuk bikin videonya. Nah, ada 9 tips supaya Anda bisa bikin video yang menarik, ya saya akan bagikan kepada Anda 9 tips. Kita bahas satu persatu aja ya, karena ini poin-poinnya ada yang perlu saya jelaskan sedikit kepada Anda. Pertama adalah Anda bikin judul yang sensasional, ya itu pasti. Judul itu harus sensasional. Kenapa kok harus sensasional? Karena Anda butuh membuat orang-orang itu berhenti dan melihat konten Anda. Nah, misalnya gini. Yang pertama Anda gunakan pertanyaan, ya. Apakah Anda ingin, ya misalnya pengen dapat duit dari internet, tapi Anda terkendala, Anda merasa gaptek, ya. Tanpa Anda harus jago internet. Waduh, orang bingung. Oh, bisa dapat duit dari internet tanpa harus jago internet. Terus kemudian, walaupun saya gaptek gitu ya. Wah, ini gimana caranya? Ketika Anda bertanya, orang itu jadi pengen jawab. Mereka akan jawab apa dengan sederhana? Mereka bilang, iya, saya mau. Nah, itu kalau Anda gunakan pertanyaan. Lalu Anda bisa juga gunakan beberapa headline, kata kunci yang memang menarik perhatian bagi orang-orang. Misalnya gratis, rahasia, terbaru, ya orang-orang tuh suka banget nih kata-kata seperti ini. Ketiga, Anda bisa pakai cerita Anda. Jadi Anda menceritakan. Misalnya nih, saya cerita di sini ya. Harus tinggal di rumah bukan berarti Anda tidak bisa punya tambahan income yang stabil dan bisa diandalkan. Dan seterusnya saya cerita di sini ya. Misalnya nih, Anda bisa lihat dalam videonya ya. Ketika orang baca openingnya, atau mereka lihat video saya di awal aja sekilas seperti apa, mereka akan mulai, oh mau ngomongin ini ya, kayaknya menarik nih, coba deh saya tonton berikutnya ngomongin apa. Nah itu artinya orang-orang memperhatikan Anda dari awal, ya, dan Anda sudah berhasil membuat mereka melihat konten Anda dari awal. Nah kita lihat ya, contoh nih videonya. Bayangkan jika setiap hari Anda bisa mendapatkan tambahan income mulai dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah seperti ini. Apakah ini lumayan untuk Anda? Nah, itu contohnya. Ya, jadi ini pertanyaan, apakah gitu ya? Apakah ini, apakah itu? Nah, Anda harus menghindari beberapa hal yang termasuk poin-poin yang membosankan. Contoh misalnya adalah memperkenalkan diri Anda dengan terlalu panjang, terlalu lama, ya cerita macam-macam, melenceng. Bikin orang malas untuk nonton video Anda, apalagi kalau ngomongnya nggak pakai semangat, nggak pakai antusias. Waduh, itu orang malas lah intinya. Orang itu malas melihat orang yang malas. Ya, mereka butuh melihat sesuatu yang bersemangat, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang ya sesuai dengan apa yang mereka sedang cari. Kalau misalnya ternyata Anda malas-malasan, ya berarti Anda sedang ingin menarik orang yang sama, kurang lebih karakternya. Nah, saya nggak pernah mau seperti itu, dan saya tidak pernah menyarankan orang-orang untuk, kamu cari aja pembeli yang malas-malesan gitu ya. Kalau malas-malesan artinya apa?
ya mereka malas juga untuk beli produk Anda mungkin. Bisa jadi seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah Anda harus segera memperkenalkan diri Anda dan prestasi Anda dengan cepat. Ya, lakukan dengan cepat, misalnya cerita nama, profesi, prestasi, ya. Dan jangan sampai kemudian Anda justru membuang waktu Anda dengan ketika di awal video Anda ngerapin rambut, Anda gulung baju, Anda betul-betulin jas gitu ya, rambutnya miring-miring gitu. Jangan. Itu sudah nggak ada waktu untuk itu ketika Anda udah bikin video, itu Anda udah harus all out. Anda mau bingung, Anda mau nggak tahu ngomong apa, mikir ya dengan cepat. Anda melatih pikiran Anda dengan cepat untuk mau bicara apa nih. Nah, contoh misalnya, perkenalkan diri Anda dengan cepat dan prestasi Anda. Nah, saya buat dalam bentuk sebuah video singkat. Anda bisa lihat, Anda mungkin juga bisa tiru. Anda ambil kira-kira konsepnya seperti apa gitu ya. Oke, sebentar. Mana? Nah, ini contohnya. Jadi dengan cepat orang bisa lihat, oh saya berbicara di depan audiens yang banyak, oh saya punya market, saya punya workshop, saya punya produk digital, saya melakukan ini, melakukan itu, prestasinya apa itu kelihatan gitu ya. Dengan cepat. Nah, gimana caranya Anda bisa ngomong ini dengan cepat? Itu Anda butuh latihan. Dan waktunya kurang lebih berapa lama ya? 31 menit maksimal, 30 detik 1 menit maksimal. Ya, jangan lebih daripada itu. Ketiga adalah Anda mulai bahas kira-kira problem apa yang mau Anda angkat dalam video tersebut. Orang-orang itu selalu tertarik untuk tahu kira-kira problem apa yang mau diangkat. Pak, kalau seumpama Anda tiba-tiba nggak ada ide, nggak ada bahan, nggak ada juluntrungan yang mau bicara tentang apa, orang tuh malas nonton. Saya sering banget lihat orang itu bikin video udah ngomongnya pelan, lambat. Terus kemudian di tengah-tengah video dia baru mulai ngomong, kita mau ngomongin apa ya kali ini ya. Waduh, itu udah langsung saya tutup tuh masih videonya. Contoh misalnya, orang-orang bikin Instagram Live atau YouTube Live, waduh nggak jelas lah. Masih mending kalau lihat orang main musik atau orang main game, ya itu kan jelas, dia sedang bermusik atau dia sedang bermain game. Tapi kalau lagi ngobrol, interview, tapi nggak ada arahnya, atau lagi bikin video tapi nggak jelas ini mau ngomongin apa, waduh saya skip tuh pasti. Ya. Jadi isunya apa, masalahnya apa, tantangannya apa yang ingin Anda bahas. Misalnya kekurangan waktu atau kekurangan duit. Nah, Anda mulai cerita nih, kalau misalnya hari ini di COVID Anda butuh, di situasi COVID, pandemi COVID-19 Anda butuh tambahan duit, Anda harus melakukan ini, Anda harus melakukan itu supaya tetap dapur bisa ngebul. Gimana caranya? Nah, saya akan bahas lewat video ini. Itu contohnya. Ya, itu contohnya. Nah, lalu kemudian Anda cerita transformasi apa yang terjadi, solusi apa yang Anda dapatkan, dan transformasi apa yang terjadi. Jadi, misalnya nih, orang butuh duit atau orang butuh waktu. Kira-kira kalau udah dapat duit, udah dapat waktu, mau dipakai buat apa? Oh, ternyata dia butuh untuk jalan-jalan dengan istri, untuk sekolahkan anak, ada yang mau sekolah, ada yang mau berobat, ada yang mau naik haji, dan lain sebagainya. Nah, itu yang Anda perlu sentil dalam video Anda. Kemudian kenapa kok orang-orang pengen makan di luar, pengen nyobain yogurt Anda, pengen nyobain dessert Anda, pengen nyobain hotel Anda, nyobain mungkin mobil rental Anda. Apa alasannya? Oh, mungkin karena nyaman, praktis, nggak perlu masak sendiri, nggak perlu nyetir sendiri, dan lain sebagainya. Ya, contoh misalnya dalam video ini saya cerita kepada orang-orang tentang ini loh solusi dan transformasinya. Bayangkan jika setiap hari Anda bisa mendapatkan tambahan income mulai dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah seperti ini. Nah, Anda coba lihat ya, ketika saya bicara tentang tambahan income, transformasinya apa? Apa yang bisa orang-orang dapatkan dari video tersebut, dari poin tersebut? Oh, ternyata mereka bisa dapat ini, Pak. Saya pingin tuh, misalnya dengan duit saya bisa beli sesuatu, saya pingin naik haji kayak tadi saya bilang, ya itu yang Anda ceritakan, ya itu yang Anda ceritakan. Nah, lalu kemudian setelah video ini Anda sampaikan, Anda masuk ke dalam poin yang berikutnya yaitu tentang call to action, ya call to action. Call to action ini penting dan Anda harus kasih di setiap video Anda. Misalnya disuruh klik, disuruh subscribe, disuruh follow, atau disuruh chat ke WA. Nah, ini ada satu tips untuk Anda. Kalau Anda mau chat ke WA, bikin orang-orang chat ke WA Anda tanpa harus tambah kontak, ini ada wa.me/628 sekian nomor handphone Anda. Ini bisa membuat jadi link. Kalau orang klik link tersebut, mereka bisa chat langsung kepada Anda. Ya, Anda bisa coba deh. Jika Anda kosongkan jadwal Anda dan Anda segera registrasi sekarang sebelum penuh dengan cara Anda isi form yang ada di sekitar video ini
Dan sampai jumpa di... Saya minta mereka untuk isi form yang ada di sekitar video ini. Nah, itu contohnya, ya, itu contohnya. Kalau seumpama Anda kasih call to action, Anda kasih perintah, orang akan melakukan. Karena kebanyakan ketika mereka udah lihat konten Anda, mereka nggak dikasih tahu, suruh ngapain gitu ya. Pesan sekarang, telepon sekarang, datang sekarang, ambil sekarang. Nah, itu orang-orang akan, oh iya deh, sekarang deh saya ambil. Ya, mereka merasa, oh ini nih yang harus saya lakukan. Gitu, ya. Lalu kemudian, kalau videonya udah jadi, Anda siapkan yang namanya judul dan deskripsi. Jadi nanti deskripsi saya bahas di poin ke-7. Judulnya sekarang. Judulnya apa? Judul itu harus berisi tentang hook. Hook itu sesuatu yang sensasional kayak tadi. Ya, di awal saya udah cerita kepada Anda. Anda ngomong di video, Anda tulis di judul. Ya, di judul dari video Anda. Hook misalnya. Sesuatu yang singkat, padat, menjelaskan apa yang ada dalam video Anda. Misalnya nih, siapa lagi yang mau tahu strategi untuk mendatangkan pembeli terus-menerus dan jualan lebih banyak dalam video? Itu contohnya, ya. Lalu kalau kita lihat sama-sama di postingan saya yang lain adalah ini, harus tinggal di rumah bukan berarti Anda tidak bisa punya tambahan income yang stabil dan bisa diandalkan. Oh, berarti tentang ini poinnya. Atau kalau kita lihat di Peng Joon ya, Peng Joon dia bilang, if you play small, you stay small. As a network marketer, what's your game plan? Nah, dia tanya nih, kalau kamu bermain sesuatu yang kecil, kamu akan tetap dapat sesuatu yang kecil, ya. Kamu sebagai orang ini, profesi ini, plan kamu apa? Nah, itu contohnya, itu hook. Ya. Oh, berarti dia mau bahas tentang bagaimana caranya play big, ya, bermain dalam skala yang lebih besar. Kalau Dan Lok, kita lihat, ya, dia bilang seperti ini. Do you know why a high percentage of lotto winners end up broke and in worse financial position a few years after striking it lucky? Dia bilang seperti ini. Tahu nggak kenapa kok tinggi sekali persentasenya orang yang menang main lotre itu kemudian jatuh bangkrut? Ya, bahkan dalam situasi yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Setelah beberapa tahun setelah mereka ini menang, dia tanya seperti itu. Nah, kemudian muncullah, oh ini tentang apa ya? Bagaimana cara mengendalikan atau mengelola keuangan? Intinya seperti itu. Nah, Anda bisa lihat ini judul, oke? Ini judul. Nah, lalu kita lihat kalau di bagian deskripsi apa yang kita bisa sampaikan. Nah, ini Anda bisa perhatikan, ini judul di atas, ini judul, di bawah ini deskripsi, ya. Jadi satu kalimat pertama itu adalah judul Anda, yang kedua berikutnya adalah deskripsinya. Jadi Anda jelaskan, ini judul, ya ini judul, ini deskripsi. Ini judul, ini deskripsi. Nah, Anda jelaskan dan Anda bisa tiru. Ya, Peng Joon, Dan Lok, ini adalah orang-orang yang jago nulis bagaimana cara bikin deskripsi. Nah, Anda tiru bagaimana caranya, ya. Lalu kemudian Anda bikin foto dari video Anda, cover dari video Anda, disebut sebagai thumbnail. Dan ini penting banget. Kalau seumpama Anda tidak buat thumbnail, orang akan nggak tahu nih mau nonton apa, ya. Jadi akhirnya setiap kali saya bikin video, saya selalu siapkan namanya thumbnail. Thumbnailnya itu harus ada foto dan judul dari video Anda. Ya, contohnya seperti ini. Kalau Anda bisa lihat juga, Dan Lok juga melakukan hal yang sama. Peng Joon juga melakukan hal yang sama. Ini persis, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau seumpama Anda bikin video, jangan sampai udah capek-capek bikin, nggak ada yang nonton karena ini mau bahas apa, nggak jelas, gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah di bagian teknis pembuatan videonya. Dua hal yang paling saya tekankan adalah tentang bagaimana cara membuat suara Anda jelas dan wajah Anda terlihat jelas. Jangan sampai tempatnya itu gelap. Ya, contoh gelap itu seperti apa? Kayak gini. Nah, ini kan beda lampu sedikit ya. Padahal ini cuma lampu meja belajar aja. Saya tambah seperti ini supaya lebih terang. Atau lampu ruangan saya gelapin. Nah, misalnya kayak begini. Oh, ternyata malah lebih terang. Tapi saya butuh yang lebih soft. Nah, jadi saya nyalain semua. Terus kemudian di sebelah saya ada jendela. Kalau saya buka jendelanya lebih terang lagi. Makanya saya tutup sedikit jendelanya. Nah, itu contohnya. Yang penting mukanya kelihatan jelas. Jangan sampai kemudian gelap. Ya, gelap. Kayak begini misalnya. Waduh, ini siapa yang mau nonton? Nggak kelihatan mukanya. Lalu kedua, suaranya harus jelas. Ya, suara jelas dan tambahan bagaimana Anda ngedit bagian-bagian yang salah ngomong. Itu jangan sampai muncul lah. Itu kurang bagus. Mic-nya Anda bisa pakai Boya BM1, ya ini contohnya aja yang saya rekomendasikan. Lampunya juga bisa pakai lampu belajar. Yang penting warnanya tuh nggak terlalu tajam di Anda, ya dibikin agak soft dikit. Tutupin pakai plastik, pakai kertas, pakai diffuser, ya itu kalau yang profesional itu bisa juga. Nah, jadi ini adalah 9 tips bagaimana caranya Anda membuat video promosi supaya Anda bisa meningkatkan omset Anda, penjualan Anda. Nah, kalau seumpama Anda ingin belajar lebih lanjut, ini ada ebook gratis, Anda bisa pelajari tentang bagaimana cara membuatnya lebih detail lagi dalam sini. Anda bisa cek aja link deskripsinya ada dalam
link downloadnya ada di bagian deskripsi. Anda bisa cek, Anda bisa tonton di sana. Dan kalau seumpama Anda tertarik, ingin tahu lebih dalam, ya Anda bisa perhatikan di situ. Ya, oke. Jadi ini aja yang saya mau sharingkan kepada Anda. Kalau seumpama Anda punya pertanyaan, Anda merasa ini bermanfaat, Anda bisa tulis di komen apa yang ada dalam isi pikiran Anda. Dan kalau ada teman-teman Anda di luar sana yang butuhkan konten seperti ini, Anda bisa share di komen juga. Dan kira-kira ke depannya saya butuh bahas konten seperti apa sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda juga bisa tulis di komen. Oke? Jadi itu aja yang saya mau sharingkan kepada Anda kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu dari saya, Chris Tuter.